Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Juniman Silalahi di channel YouTube Education, merupakan salah satu channel edukasi tentang teknik sipil. Di video kali ini kita akan membahas tentang defleksi balok sederhana. Jangan lupa subscribe video ini untuk mengikuti update video terbaru. Terima kasih. Baik, kita analisis suatu balok sederhana dengan beban terpusat di titik C. Seperti pada gambar, yang kita diminta untuk menghitung sudut kemiringan defleksi atau rotasi di tumpuan A dan sudut kemiringan rotasi di tumpuan B serta delta atau defleksi di titik C. Ini kita coba bahas dengan metode luas momen. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung dan melukis diagram momen yang terjadi akibat beban yang bekerja pada balok sederhana ini. Tentu untuk bisa melukis diagram momen lentur ini kita gunakan persamaan statika. Jadi persamaan statika saya pikir sudah familiar bagi Anda semuanya. Oleh karena itu kita coba telusuri kembali. Kita mulai dari menghitung reaksi tumpuan di A dengan menggunakan persamaan statika sigma momen di titik B sama dengan 0. Jadi semua gaya-gaya yang bekerja itu diarahkan ke titik B dan hasilnya adalah 0. Kita mulai dari gaya pertama, RA dikali L, ini menuju titik B, RA dikali L, lalu ada gaya P dikurang P dikali setengah L sama dengan 0, dan akhirnya diperolehlah RA sama dengan setengah P. Demikian sebaliknya, sigma momen di titik A sama dengan 0, artinya semua gaya yang ada pada balok ini diarahkan ke titik A, hasilnya sama dengan 0, sehingga nanti diperoleh besar RB. Kita mulai min RB, ya, min RB karena berlawanan jarum jam menuju titik A adalah L, jadi min RB dikali L lalu ditambah P kali setengah L sama dengan 0, dan akhirnya diperolehlah besar reaksi di titik B sama dengan setengah P. Selanjutnya kita menghitung momen lentur yang terjadi pada balok sederhana ini. Kita tahu di tumpuan A dan di tumpuan B itu momen lenturnya 0. Itu karena tumpuannya sendi dan roll. Jadi hasilnya adalah 0. Yang perlu kita cari adalah momen di titik C. Kita gunakan RA, ya, kita mulai dari RA dikali setengah L, RA dikali setengah L, dan diperoleh hasilnya 1/4 BL. Jadi momen reduksinya adalah PL per 4 EI. Setelah diperoleh besar momen lentur yang bekerja pada balok, selanjutnya kita lukis diagram momen yang diperoleh sehingga dapat diketahui luas momen yang terdapat di sepanjang batang. Selanjutnya kita dapat menghitung sudut kemiringan defleksi di tumpuan A dan defleksi di titik C, ya, di mana beban P itu bekerja. Untuk mengetahui besar sudut kemiringan defleksi di tumpuan A dan defleksi
delta C atau di titik C itu dapat dilakukan dengan membuat garis singgung. Jadi kita buat garis singgung A B1 A B1 di titik A, sehingga diperoleh jarak BB1. Nanti akan diperoleh jarak BB1. Itu disebut sebagai TB per A di titik B. Kemudian di titik C itu didapatkan C1 juga C2. Nanti C1 C2 itu disebut sebagai TC per A, dan CC2 itu merupakan delta C. Kita nanti dapat menghitung jarak ini dengan mengevaluasi luas diagram momen reduksi. Jadi berdasarkan luas diagram momen reduksi ini itu kita evaluasi sehingga dapat diterapkan teori luas momen kedua. Kita mulai menghitung luas diagram momen reduksi dari A ke B. Jadi berdasarkan teori momen kedua itu menyebutkan bahwa luas diagram momen reduksi dari A ke B adalah setengah L kali PL per 4 EI. Jadi setengah alas kali tinggi diperoleh PL kuadrat per 8 EI. Jarak BB1, dari BB1 ini yang disebut dengan TB per A itu bisa kita dapatkan dengan menghitung PL kuadrat per 8 EI. PL kuadrat per 8 EI itu berarti luas dikali jarak terhadap titik B. Jadi berdasarkan teori momen kedua, yaitu momen reduksi dikali jaraknya, itu seolah-olah kita nanti mendapatkan ketinggian, ya, ketinggian lendutan di titik B seolah-olah, ya, sehingga didapatkanlah PL pangkat 3 per 16 EI, jadi tinggi TDA. Dengan sudut kemiringan defleksi di titik A itu bisa kita bantu dengan menggunakan rumusan tangensial, yaitu TB per A dibagi dengan panjang balok, ya. TB per A dibagi panjang balok. Jadi kalau rumus tangen adalah sisi di depan sudut dibagi dengan sisi pada sudut. Nah, nanti akan didapatkan sudut theta A. Maka theta A-nya diperoleh PL kuadrat per 16 EI. Selanjutnya kita cari tinggi C1 menggunakan rumus tangensial seperti halnya tadi sudah kita gunakan untuk menghitung B1. Rumus tangensial tadi adalah sisi di depan sudut dibagi dengan sisi pada sudut. Nah, itu untuk mencari BB1. Kalau untuk mencari C1 berarti sisi di depan sudut dibagi sisi pada sudut. Karena sudut sudah diperoleh tadi, maka kita bisa gunakan langsung sudut yang diperoleh itu, sehingga C1 adalah
theta A atau sudut A dikali dengan setengah L. Ya, ini setengah L, sudut ini dikali setengah L, sehingga diperoleh tinggi atau sisi C1. Dapatkanlah hasilnya PL pangkat 3 per 32 EI. Nah, karena kita sudah mendapatkan C1, nah kita akan cari nanti C1, C2, ya, C1 T C per A, yang rumusannya adalah seolah-olah merupakan besar lendutan, ya, besar lendutan yang bekerja di titik C, seolah-olah, ya, menggunakan persamaan teori luas momen kedua. Jadi luas diagram momen dari A ke C, nanti luas diagram momen dari A ke C dikalikan jaraknya terhadap titik beratnya. Jadi titik berat di sini dikalikan dengan jarak terhadap titik C. Nanti ini nilainya adalah sepertiga dari setengah L. Kita coba lihat luas diagram momen reduksi dari A ke C, yang luasnya ini adalah setengah alas kali tinggi, berarti setengah dikali setengah L dikali PL per 4 EI, sehingga diperoleh PL kuadrat per 16 EI. Dengan demikian kita bisa dapatkan C1 C2 yang kita sebut KD, seolah-olah dia adalah lendutan di titik C, seolah-olah. Maka luas diagram ini yang sudah kita peroleh PL kuadrat per 16 EI dikalikan jaraknya, ya, sepertiga dari setengah L, ya, sepertiga dari setengah L, maka diperoleh PL pangkat 3 per 96 EI. Dengan demikian, defleksi di titik C sendiri itu dapat diketahui dengan mengurangkan, ya, tinggi C1 dikurangi C1 C2 atau TCA. Nah, jadi C1 C atau C1 dikurangi TCA. Nah, akhirnya diperolehlah PL pangkat 3 per 48 EI. Selanjutnya, untuk mengetahui sudut kemiringan defleksi di titik atau di tumpuan B, itu dapat dilakukan dengan hal yang sama, ya, dengan hal yang sama seperti mencari T B per A. Nah, nanti kalau di sini kita arahkan garis singgungnya dari titik B menuju ke A, sehingga diperoleh nanti T A per B, TA per B. Nah, untuk mendapatkan ini nanti tinggal menggunakan bantuan rumus tangensial, yaitu sisi di depan sudut dibagi sisi pada sudut. Nah, sehingga nanti didapatkanlah, ya, hasilnya karena dia simetris, ya sama, ya, maka diperoleh theta B-nya adalah PL kuadrat per 16 EI. Ya, saya pikir demikian saja untuk materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dari apa yang sudah kita bahas tadi. Demikian saja, terima kasih.